I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trido Manda dengan NIM 2401673. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pada bagian pendahuluan. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kenapa ya anak-anak sekarang lebih suka bermain handphone dibandingkan membaca buku? Nah, pertanyaan ini menjadi hal yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Di era digital saat ini, anak-anak cenderung lebih tertarik pada hiburan seperti game dan media sosial, sehingga kegiatan membaca menjadi kurang diminati. Padahal, literasi merupakan kemampuan dasar yang penting dalam kehidupan. Melalui membaca, seseorang dapat memahami, mengelola, dan menggunakan informasi dengan baik. Bahkan, menurut UNESCO, literasi tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah, terutama pada anak-anak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Banyak anak menganggap membaca sebagai kegiatan yang membosankan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah inovasi berupa produk yang kami beri nama Snack Literasi. Snack literasi ini adalah cemilan yang dikemas bersama kartu edukatif yang berisi cerita pendek, kosakata, serta permainan bahasa sederhana. Melalui produk ini, anak-anak tidak hanya menikmati cemilan, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dengan kata lain, belajar membaca bisa dilakukan sambil bermain dan menikmati makanan ringan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam proposal ini. Yang pertama, bagaimana mengembangkan produk cemilan yang memiliki nilai edukatif bagi anak-anak. Yang kedua, bagaimana menggabungkan unsur literasi dalam produk makanan ringan sehingga dapat meningkatkan minat baca anak. Dan yang ketiga, bagaimana peluang usaha cemilan edukatif ini dalam dunia kewirausahaan. Nah, adapun tujuan dari usaha ini adalah untuk mengembangkan produk cemilan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki nilai edukatif. Selain itu, usaha ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak melalui media yang lebih menarik dan menyenangkan. Tidak hanya itu, usaha ini juga bertujuan untuk menciptakan peluang usaha kreatif yang menggabungkan bidang pendidikan dan kewirausahaan, serta memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam merancang dan mengembangkan usaha. Selanjutnya, produk ini juga memberikan berbagai manfaat. Bagi anak-anak, produk ini dapat membantu meningkatkan minat baca melalui aktivitas membaca yang menyenangkan. Bagi orang tua dan guru, produk ini dapat menjadi media pembelajaran tambahan yang digunakan di rumah maupun di sekolah. Dan sedangkan bagi mahasiswa, usaha ini memberikan pengalaman dalam mengembangkan ide bisnis kreatif. Dan bagi masyarakat, produk ini dapat menjadi inovasi baru yang menggabungkan aspek ekonomi dan pendidikan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan bab 1 pendahuluan dari proposal kami. Semoga inovasi ini dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan minat baca anak di Indonesia. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu bab 2 gambaran usaha. Yang pertama yaitu nama usaha. Usaha yang akan dikembangkan dalam proposal ini diberi nama Snack Literasi. Pemilihan nama tersebut didasarkan pada konsep utama usaha yang menggabungkan dua unsur penting yaitu makanan ringan atau snack dan kegiatan literasi. Kata snack menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan
berupa cemilan atau makanan ringan yang disukai oleh berbagai kalangan khususnya anak-anak. Sementara itu, kata literasi menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya memiliki nilai konsumsi, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan memperkaya kosakata anak. Nama Senda Literasi dipilih dengan harapan dapat mencerminkan identitas usaha yang inovatif dan berbeda dari produk cemilan pada umumnya. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai makanan ringan, tetapi juga berfungsi sebagai eh, nilai pembelajaran. Yang B yaitu produk yang ditawarkan. Produk utama yang ditawarkan dalam usaha ini adalah cemilan yang dikombinasikan dengan media literasi sederhana berupa kartu cerita, kartu kosakata maupun permainan bahasa. Beberapa jenis produk yang akan ditawarkan dalam usaha ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah biskuit literasi. Biskuit literasi merupakan produk makanan ringan berupa biskuit yang dikemas bersama dengan kartu cerita pendek atau teka-teki. Setiap kemasan biskuit dilengkapi dengan satu kartu cerita yang berbeda sehingga anak-anak dapat mengumpulkan berbagai cerita dari setiap pembelian produk. Cerita yang disajikan dalam kartu tersebut menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu, cerita yang dilengkapi dengan literasi yang menarik sehingga dapat membantu anak-anak memahami isi cerita yang lebih baik. Melalui produk ini, anak-anak diharapkan dapat menikmati kegiatan membaca secara lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu permen kosakata. Permen kosakata merupakan produk permen kecil yang dikemas bersama kartu kosakata sederhana. Setiap kartu memuat satu kata yang disertai dengan gambar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kata benda seperti rumah, buku, pohon, atau kata kerja sederhana seperti makan, minum, dan bermain. Yang ketiga yaitu kartu cerita mini. Kartu cerita mini merupakan kartu hasil yang berisi cerita pendek, teka-teki bahasa, atau permainan kosakata. Kartu ini dirancang dengan desain yang menarik dan dilengkapi dengan ilustrasi sederhana agar mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya, C. Keunggulan produk. Produk seni literasi memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dari produk cemilan lainnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai edukatif. Salah satu keunggulan utama dari produk ini adalah adanya unsur edukasi yang terkandung di dalamnya. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat sebagai makanan ringan, tetapi juga sebagai media pembelajaran sederhana yang dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan memperkaya kosakata anak. Yang kedua yaitu desain kemasan yang menarik. Produk ini dirancang dengan kemasan yang menarik dan berwarna cerah sehingga dapat menarik perhatian anak-anak. Yang ketiga yaitu bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita dan kosakata yang terdapat pada kartu literasi disusun menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Hal ini penting agar anak dapat memahami isi cerita dengan baik. Yang keempat yaitu harga yang terjangkau. Produk ini dirancang dengan harga yang relatif terjangkau sehingga dapat dibeli oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Yang kelima yaitu mendukung program literasi. Produk ini juga dapat mendukung berbagai program literasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan minat baca. Selanjutnya yang bab 3 yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang A, analisis pasar. Analisis pasar merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan usaha. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui peluang pasar serta potensi konsumen yang dapat menjadi sasaran dari produk yang ditawarkan. Produk cemilan merupakan salah satu jenis produk yang memiliki pasar yang sangat luas. Hampir semua kalangan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, menyukai makanan ringan. Hal ini menjadikan usaha di bidang makanan ringan memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang.
Di sisi lain, kebutuhan akan media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak juga semakin meningkat. Banyak orang tua dan guru yang mencari media pembelajaran yang dapat membantu anak belajar dengan cara menyenangkan. Oleh karena itu, produk yang menggambarkan unsur makanan dan pendidikan memiliki potensi yang sangat pasar yang cukup besar. Yang B yaitu target pasar. Target pasar merupakan kelompok konsumen yang menjadi sasaran utama dari produk yang ditawarkan. Dalam usaha seni literasi, target pasar yang dituju antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah anak-anak sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar merupakan target pasar utama karena mereka berada pada tahap perkembangan kemampuan membaca dan belajar kosakata baru. Yang kedua yaitu orang tua. Orang tua merupakan pihak yang berperan penting dalam memilih makanan dan media belajar bagi anak. Produk ini dapat menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin memberikan cemilan sekaligus media belajar bagi anak. Yang ketiga yaitu guru sekolah dasar. Guru juga dapat menjadi target pasar karena produk ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran tambahan dalam kegiatan literasi di kelas. Yang keempat yaitu toko alat tulis dan toko makanan ringan. Produk ini juga dapat dipasarkan melalui toko alat tulis maupun toko makanan ringan yang sering dikunjungi oleh anak-anak sekolah. Yang kelima yaitu komunitas literasi. Komunitas literasi yang bergerak dalam kegiatan membaca dan pendidikan anak juga dapat menjadi salah satu sasaran pemasaran produk ini. Selanjutnya yang C adalah strategi pemasaran. Agar produk dapat dikenal oleh masyarakat luas, diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Beberapa strategi pemasaran yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp dapat digunakan sebagai sarana promosi produk. Melalui media sosial, informasi mengenai produk dapat disebarkan secara cepat dan luas. Yang kedua yaitu penjualan di lingkungan sekolah. Produk dapat dipasarkan secara langsung di lingkungan sekolah karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya target konsumen utama yaitu anak-anak. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan toko. Kerjasama dengan toko alat tulis maupun toko makanan ringan dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk. Yang keempat yaitu promosi melalui kegiatan literasi. Produk juga dapat diperkenalkan dengan kegiatan literasi seperti lomba membaca, kegiatan perpustakaan sekolah maupun acara pendidikan lainnya. Baiklah, saya akan membacakan bab 4 yang berisi tentang rencana produksi dan keuangan. A. Alat dan bahan. Proses produksi snack literasi ini kami membutuhkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat camilan sekaligus produk kartu literasi yang akan dimasukkan ke dalam kemasan produk. Beberapa alat yang kami butuhkan seperti mixer untuk membuat adonan, oven untuk memanggang adonan, dan printer untuk membuat kartu literasinya, serta bahan seperti tepung terigu, mentega, gula, serta bahan tambahan lainnya. Penggunaan alat dan bahan yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan produk yang baik dan aman dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian B. Estimasi modal awal. Dalam memulai usaha, kita harus merencanakan keuangan yang matang. Estimasi modal awal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha. Estimasi pertimbangan modal awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku makanan senilai 400.000, kemudian kemasan makanan 400.000, cetak kartu literasi 200.000, biaya promosi 100.000, dan biaya lain-lainnya 100.000, sehingga totalnya adalah sekitar 1 juta rupiah. Kemudian harga jual. Penentuan harga jual merupakan salah satu faktor penting yang harus mampu menutup biaya yang dikeluarkan di awal dan harus memberikan keuntungan. Harga jual produk snack literasi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi. Produk ini direncanakan dijual dengan harga sekitar 10.000 sampai 15.000 per kemasan. Harga tersebut dianggap cukup terjangkau bagi anak-anak sekolah dan tetap memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Selain itu, harga yang terjangkau juga membuat produk
mampu bersaing dengan produk-produk cemilan lainnya. Kemudian bab 5 penutup. Yang pertama, simpulan. Usaha snack literasi merupakan inovasi yang menggabungkan cemilan dengan aktivitas membaca. Produk ini tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memiliki manfaat edukatif bagi anak-anak. Dengan memadukan makanan ringan dan juga kartu cerita, diharapkan anak-anak dapat meningkatkan minat membaca melalui cara yang menyenangkan. Kemudian, sarannya, agar usaha ini dapat berkembang dengan baik, diperlukan inovasi dalam desain produk serta variasi yang disajikan. Selain itu, kerjasama dengan sekolah dan komunitas literasi juga perlu ditingkatkan agar produk ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're